Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Farid Abdul Jali dari Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah dan Hukum, akan menjelaskan terkait dengan epistemologi irfani, burhani, dan iluminasi al-Suhrawardi untuk memenuhi mata kuliah filsafat ilmu. Baik, langsung saja. Yang pertama, epistemologi irfani. Secara etimologi, irfani berasal dari kata bahasa Arab, yaitu arafa, yang bermakna sama dengan ma'rifat. Apa maknanya? Yaitu pengetahuan. Akan tetapi berbeda dengan ilmu. Irfani atau ma'rifat itu lebih berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Sedangkan ilmu menunjukkan pada pengetahuan yang diperoleh secara transformasi, nakal atau rasionalitas akal. Sedangkan secara terminologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya, mukasyafa atau kasyif, setelah adanya olah ruhani riyadhah yang dilakukan atas dasar cinta. Selanjutnya, penghayatan intuitif dan konsep zahir dan batin. Dalam proses ma'rifat atau proses penggalian ilmu secara umum, metode yang digunakan para irfaniyun adalah metode al-adzakiyah, ar-riyadhah, al-mujahadah, al-laduniyah atau penghayatan batin. Beberapa istilah yang memang khas bagi kaum sufi sebagai suatu proses yang sifatnya spiritual, sudah tentu sulit digambarkan bagaimana langkah-langkahnya sekonkret apa itu. Jadi sulit untuk diungkapkan. Berbeda misalnya dengan metode al-bahthiyah, sebagaimana epistemologi burhani, yang memang menuntut adanya proses-proses teknis meski hanya sedemikian. Apabila dalam epistemologi bayani terdapat konsep lafzi dan makna, dalam irfani terdapat konsep zahir dan batin sebagai kerangka dasar atas pandangannya terhadap dunia, world with, dan cara memperlakukannya. Pola pikir yang pakai kalangan irfaniyun yang dipakai adalah berangkat dari batin menuju yang zahir, dari makna menuju lafaz. Bagi mereka merupakan sumber pengetahuan karena batin adalah hakikat, sementara zahir adalah teks Al-Quran dan hadis. Sebagai pelindung dan penyinar, irfaniyun berusaha menjadikan zahir nas sebagai batin. Kemudian iluminasi al-Suhrawardi dan diskursif dan intuitif. Problem mendasar sekitar kemunculan Suhrawardi adalah soal validitas pengetahuan, dan pemegang otoris satu-satunya adalah logika monster peripatetik, di mana logika tersebut formal kebenaran proposisi problem definisi tersebut. Hal-hal yang menjadi ciri pokoknya karenanya pengetahuan itu dapat dicari atau matlub. Meski tentang sesuatu yang tidak dapat dicerap, menurut Suhrawardi, perolehan pengetahuan dengan cara demikian mengandung kelemahan yang tidak valid. Meski kemudian muncul pertanyaan hanya soal logika formal, problem definisi, sampai lahirnya Suhrawardi. Justru karena persoalan tersebut mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk dalam keberagamaan, bahkan menjadi persoalan mendasar dalam beragama. Ketika misalnya muncul pertanyaan siapa Tuhan itu, yang ternyata logika patetik hanya sampai pada konsep tentang Tuhan. Dalam artian Tuhan yang dikonsepkan menurut penulis, disinilah fenomena the battle for God. Filsafat diskursif merupakan sikap, metodologi, dan bahasa teknis filsafat yang kebanyakan, tapi bukan semuanya, diasosiasikan dengan karya-karya peripatetik. Istilah seperti bath al-hikmah, al-bahthiyah, tariq al-masyasyain, semua menunjukkan pada filsafat ini. Yang signifikan bagi Suhrawardi bukanlah penolakan bath itu, tetapi justru penggabungan bahth yang diformulasi dalam filsafat ilmu nasi dan direkonstruksi. Inilah yang menurut Suhrawardi ia ambil dari tradisi peripatetik.
Sedangkan filsafat intuitif menurut Suhrawardi adalah metode dan titik berangkat pada rekonstruksi filsafat, termasuk sasaran filsafat ilmunasi yang ingin dicapai oleh para praktisi dan dimasukkan sebagai suatu sistem yang sempurna. Untuk menunjukkan filsafat metode intuitif ini, istilah yang digunakan seperti al-hikmah, al-dhaqmiyah, al-ilm, al-huduri, al-ilm, al-syuhdi. Meski ada beberapa perbedaan metode yang diklaim Suhrawardi sebagai temuannya dan sekaligus melengkapi kekurangan metode al-bahthnya peripatetik. Selanjutnya i'tibar irfani dalam kaitannya dengan proses pemahaman terhadap teks Al-Quran atau dalam upaya penggalian ilmu. I'tibari batini digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang zahir dan batin. Al-i'tibar al-batini disejajarkan dengan kias bayani atau kias burhani jika dinisbahkan pada dua epistemologi lainnya. Al-i'tibari al-batini yang juga sering disebut kias irfani merupakan mekanisme berpikir yang menjadi titik pijak yang boleh kalangan irfaniyun disebut dengan al-kasyf. Mekanisme i'tibar berpijak pada mubabbah yang menjembati antara makna atau ide yang sudah tersedia dan menjadi landasan bagi madhab mereka dengan makna zahir yang diberikan oleh teks. Mumatsalah di sini didasarkan pada adanya keseimbangan, dalam hal ini yang satu mengaitkan dan menjaga yang lain, dan hasilnya pun berupa persamaan, karenanya tidak lagi membutuhkan pada zahir. Yang kedua, epistemologi burhani. Al-burhani secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya yang telah terbukti kebenarannya secara aksiomatik. Posisi logika iluminasi. Dalam filsafat iluminasi, pengetahuan dapat diperoleh dengan menggunakan metode intuitif. Perolehan ilmu demikianlah ini yang kemudian dapat dijelaskan perolehan ilmu demikian yang kemudian dapat dijelaskan dengan menggunakan metode diskusif. Pengetahuan menurut Suhrawardi adalah pengetahuan yang benar-benar tahu. Istilah yang dipakainya adalah yakni atau hakiki. Barangkali jika memakai ilmunya Pak Simu, pengetahuannya Suhrawardi adalah pengetahuan yang sampai pada singkat hak al-yaqin, bukan ain al-yaqin, apalagi ilm al-yaqin. Mut filsafat itu sebenarnya bukan pengetahuan dalam arti anim, tetapi hanya idrak, persepsi. Meskipun idrak sendiri mempunyai beberapa tingkatan, yaitu metode diskusinya, peripetiknya, hanyalah sampai pada idrak belum ilmu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah tingkah dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, alainal badar wa Allahi nabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.